Naskah Hikayat Si Miskin. Naskah Hikayat Si Miskin yang tersimpan di dalam museum berupa naskah kopian, sedangkan yang aslinya sudah tidak diketahui keberadaannya. Apakah naskahnya sudah lapuk dan rusak, atau naskahnya sudah hilang dan tidak diketahui kemana perginya, atau siapakah yang menyimpannya? Keadaan di mana naskah asli yang tidak ada menjadi salah satu hal yang ditakuti. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena mengakibatkan koleksi naskah menjadi berkurang, karena tidak terawat sebagaimana mestinya. Kejadian ini tidak boleh terjadi kepada naskah-naskah lain yang menjadi koleksi bagian filologi, karena menyebabkan naskah asli atau naskah orientatif koleksi museum akan habis. Asal-usul cerita Hikayat Si Miskin. Dikutip dari Wikipedia, Hikayat Si Miskin atau juga dikenali sebagai Hikayat Maharaja Marakarma merupakan salah satu daripada kesastraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa lampau sekitar tahun 1844 atau 1848. Berikut halaman pertama dari naskah Hikayat Si Miskin. Ringkasan cerita dari naskah Hikayat Si Miskin. Hikayat Si Miskin bermula dari cerita kehidupan di sebuah kerajaan antah berantah yang dipimpin oleh Maharaja Indradewa. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan tersebut, hiduplah Raja Keindraan beserta istrinya yang jatuh miskin, melarat, dan terlunta-lunta karena terkena kutukan dari Batara Indra. Untuk bertahan hidup, suami istri itu terpaksa akan makan dari sisa-sisa yang ada di tempat sampah. Di suatu kampung yang kejam, setiap hari penduduk setempat melempari mereka berdua dengan hinaan, pukulan, dan tak sudi membiarkannya tinggal di kampung itu. Perlakuan tersebut membuat si miskin merasa sangat sedih sehingga tidak berani masuk ke kampung lagi lantaran takut dipukuli dan dilempari batu. Suatu hari, tibalah masa kehamilan sang istri. Ketika usia buntingnya menginjak 3 bulan, dia mengidam sebuah mempelam dan nangka yang tumbuh di halaman istana Raja Nun jauh di sana. Akan tetapi, ternyata Maharaja Indradewa sangat bermurah hati, sudi memberikan buah yang diminta. Rakyat di kerajaan tersebut juga memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, beras, dan berkakas lainnya. Setelah beberapa bulan, istri dari si miskin akhirnya melahirkan seorang putra yang sangat elok. Anak itu diberi nama Markamah, yang mempunyai arti anak dalam kesukaran. Bersamaan dengan kelahiran anak mereka mulai mencari tempat untuk menetap. Karena itu, sang suami menggali tanah di suatu area demi membangun sebuah rumah. Tak disangka, saat menggali tanah untuk memancangkan tiang atap, si miskin menemukan sekepok emas yang terpendam. Mereka pun memanfaatkan emas tersebut untuk memperbaiki derajat kehidupan mereka.
Dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa membangun kerajaan mereka sendiri yang diberi nama Puspasari. Si miskin pun menjadi raja yang arif dan perkasa, dengan namanya Maharaja Indra Angkasa, dengan istrinya yang bernama Ratna Dewi. Kerajaan itu pun semakin terkenal, tetapi Maharaja Indradewa dari kerajaan Antah Berantah merasa iri. Pada saat itu, tersiar kabar bahwa Maharaja Indra Angkasa sedang mencari ahli nujum untuk mengetahui keberuntungan kedua anaknya kelak, yakni Markamah dan Tuan Putri Nilakesuma. Kesempatan tersebut digunakan Maharaja Indradewa, semua ahli nujum dikumpulkannya dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Indra Angkasa bahwa Makramah dan Nilakesuma akan mendatangkan malapetaka terhadap kerajaan Puspasari. Semua ahli nujum pun menyetujui perintah Maharaja Indradewa untuk memfitnah kedua anak Maharaja Indra Angkasa. Setelah mendengar kata-kata dari ahli nujum, Maharaja Indradewa yang merasa murka memutuskan untuk membuang kedua anaknya. Mereka pun pergi tanpa tujuan yang pasti. Setelah kepergian kedua anaknya, kerajaan Puspasari terbakar dan rakyatnya terpecah belah. Akhirnya, si miskin dan istrinya menyadari bahwa mereka telah menjadi korban fitnah para ahli nujum yang menyebabkan kehancuran kerajaan Puspasari. Berikut beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Hikayat Si Miskin. Pesan moral pertama yang dapat kita ambil dari cerita Hikayat Si Miskin adalah ketekunan dan kesabaran. Hikayat Si Miskin mengajarkan pentingnya memiliki ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Meskipun awalnya hidup dalam kemiskinan dan mengalami penolakan, si miskin dan istrinya tetap bersabar dan tetap berusaha keras. Pesan moral, saling menghormati. Saling menghormati menjadi salah satu nilai moral yang menonjol dalam cerita ini. Saling menghormati bisa menangkal iri hati dan keinginan untuk mencelakai orang lain. Hal itu terlihat dari sikap pemimpin kerajaan Antah Berantah yang berubah setelah si miskin menjadi kaya raya. Kepercayaan kepada Tuhan. Hikayat ini menekankan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh Tuhan. Si miskin dan istrinya mendapatkan mukjizat berupa emas lantaran percaya dan yakin terhadap takdir Tuhan. Pesan moral berikutnya adalah kejujuran dan kebajikan. Meskipun dalam keadaan sulit, si miskin dan istrinya tetap berlaku jujur dan terus berbuat baik kepada sesama. Hal ini tergolong sebagai nilai moral penting yang bisa kita teladani. Pesan moral yang terakhir ialah bijaksana. Dari cerita Hikayat Si Miskin mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu hal di dalam hidup kita. Kita jangan terlalu memaksakan kehendak kepada orang lain.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga pesan-pesan moral yang dapat diambil dari cerita hikayat si miskin dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih.